Pernah nggak sih merasa proyek yang lagi dikerjain itu kok kayaknya berantakan banget? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal CMMI. Ini tuh semacam kerangka kerja yang dirancang buat merapikan kekacauan dalam proyek-proyek yang kompleks. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Hayo, ngaku siapa yang pernah ngalamin deadline yang kelewat, request yang ganti-ganti terus, komunikasi yang ya gitu deh. Kekacauan semacam ini tuh masalah yang umum banget loh. Dan justru dari sinilah kita mulai paham kenapa yang namanya struktur itu penting banget. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita coba dalami dulu deh masalahnya. Soalnya, kalau kita paham akar masalah dari kekacauan ini, itu udah setengah jalan menuju penyelesaian. Nah, di bagian ini, kita akan lihat tantangan-tantangan utama yang sering banget dihadapi banyak organisasi. Coba deh bayangin, di tim Anda orang baru masuk, atau teknologi yang dipakai tiba-tiba udah ketinggalan zaman. Manusia dan teknologi itu kan emang komponen krusial ya. Tapi karena mereka ini dinamis banget, sifatnya yang terus berubah ini justru bisa bikin goyah kalau nggak dikelola dengan benar. Nah, ini dia nih kuncinya. Yang bisa merekatkan semuanya itu apa coba? Jawabannya, proses. Ya, proses yang baik itu ibarat tulang punggung yang kokoh, yang menyatukan orang dan teknologi. Dengan proses yang jelas, organisasi jadi bisa ngadepin perubahan dan tetap kompetitif. Oke, jadi kita udah sepakat ya. Masalah utamanya itu karena nggak ada proses yang stabil. Pertanyaannya sekarang, terus gimana cara bangunnya? Nah, disinilah CMMI masuk. Anggap aja CMMI ini kayak buku panduan atau peta lah buat nuntun kita keluar dari kekacauan menuju efisiensi. Jadi, apa sih CMMI itu sebenarnya? Sederhananya begini, CMMI itu bukan sekumpulan aturan kaku yang harus diikuti mati-matian, bukan. Ini lebih kayak koleksi pedoman-pedoman terbaik yang udah terbukti berhasil, baik di industri maupun pemerintahan. Intinya, ini alat bantu buat perbaikan, bukan resep saklek. Nah, kutipan ini ngejelasin banget tujuan utamanya. Ujung-ujungnya, semua ini tujuannya adalah untuk memberikan nilai. CMMI itu ngebantu organisasi supaya bisa secara konsisten menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, yang benar-benar dibutuhin sama pelanggan. Terus gimana caranya CMMI ini ngebantu kita? Nah, inti dari kerangka kerja ini tuh konsep perjalanan yang bertahap. CMMI membagi perjalanan ini jadi 5 tingkat kematangan, di mana setiap level itu dibangun di atas level sebelumnya. Jadi ingat ya, ini bukan kayak tombol on-off, ini tuh sebuah evolusi. Coba deh, kita lihat 5 level ini kayak lagi mendaki gunung. Kita mulai dari dasar, di level 1 yang masih serba kacau. Terus setiap level yang kita naikin, itu membawa kita lebih dekat ke puncak, di mana prosesnya itu nggak cuma terkendali, tapi juga terus-menerus dioptimalkan. Nah, berhasil mencapai level 2 itu udah sebuah kemenangan besar loh. Artinya apa? Artinya kita udah nggak lagi cuma reaktif, cuma memadamkan kebakaran. Sebaliknya, setiap proyek itu sekarang punya rencana, dijalankan sesuai rencana, dan hasilnya bisa dikendalikan. Intinya, ini soal disiplin di level per proyek. Lanjut ke level 3. Nah, yang menarik di sini adalah lompatannya. Kalau di level 2 tadi kita berhasil di 1-2 proyek, di level 3 ini kita bicara soal konsistensi di seluruh organisasi. Jadi ada semacam cara kerja standar perusahaan yang kemudian diadaptasi untuk tiap-tiap proyek. Udah ada standarnya gitu. Oke, beda level 3 sama level 4 ini krusial banget. Coba perhatikan, pindah dari level 3 ke 4 itu pergeserannya dari sekedar ngikutin proses, jadi mengukur dan memprediksi proses. Di sini, data jadi rajanya. Kita jadi bisa mengelola pakai angka, bukan lagi cuma pakai firasat atau intuisi. Dan inilah puncaknya. Level 5. Di level ini, perbaikan itu bukan lagi proyek sesekali, tapi udah jadi bagian dari DNA organisasi. Setiap keputusan untuk berubah itu didasarkan pada data dan terhubung langsung sama tujuan bisnis yang lebih besar. Keren kan? Oke, kita udah paham nih 5 level pendakiannya. Sekarang, yuk kita bongkar kotak peralatannya CMMI. Kita lihat ada komponen apa aja sih di dalamnya yang bikin semua ini jadi mungkin? Nah, ada yang namanya area proses. Biar gampang, bayangin aja ini kayak bab-bab di dalam buku panduan CMMI. Setiap bab fokus ke satu area spesifik, misalnya perencanaan proyek atau manajemen konfigurasi. Nah, di dalam setiap bab itu ada praktik-praktik terbaik untuk area tersebut. Terus ada juga yang namanya tujuan generik. Gini deh analoginya. Kalau area proses itu resep masakan, tujuan generik ini yang mastiin dapur kita selalu bersih dan bahan-bahannya selalu siap. Intinya ini soal mengubah praktik yang bagus dari sesuatu yang kadang-kadang kita lakuin, jadi kebiasaan yang mendarah daging di organisasi. Biar lebih kebayang, ini ada beberapa contohnya.
Area proses kayak manajemen proyek terpadu atau IPM, terus ada pengukuran dan analisis atau MA. Nah, ini tuh ibarat balok-balok Legonya yang dipakai organisasi buat membangun kemampuan mereka jadi lebih baik. Oke, kita udah bahas apa itu CMMI dan gimana cara kerjanya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Kenapa repot-repot? Emangnya apa untungnya buat bisnis kalau kita berhasil mendaki sampai ke puncak? Ternyata manfaatnya jelas banget dan bisa diukur. Organisasi yang serius berinvestasi di perbaikan proses itu bisa melihat hasilnya secara nyata. Produktivitas naik, kualitas jadi lebih bagus, waktu pengerjaan jadi lebih cepat, dan yang penting, jadwal sama anggaran jadi jauh lebih akurat dan bisa diprediksi. Jadi, ini bukan cuma soal rasanya lebih teratur, tapi beneran ada dampak bisnisnya. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Fokus ke proses itu bukan berarti nambah-nambahin birokrasi ya. Justru sebaliknya, ini soal gimana caranya memberdayakan tim kita supaya bisa kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras, dan hasilnya pun jadi lebih konsisten. Ujung-ujungnya, tujuan bisnis tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Nah, sebagai penutup kupasan kita kali ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, pikirin soal proyek Anda, tim Anda, dan organisasi Anda saat ini. Kira-kira kalian ada di level mana dalam pendakian menuju kematangan proses ini? Dan yang lebih penting, langkah apa yang bisa diambil selanjutnya?